Halo, ketemu lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini bersama saya, Murphy, arsitek dari tim Studio Rancang Reka Ruang. Oke, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Belajar Arsitektur ini, teman-teman bisa terlebih dahulu mengklik tombol yang ada di sini, tombol merah itu, tombol sakti itu. Dan juga jangan lupa untuk terus menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update informasi terkait dunia arsitektur dan juga interior design. Oke, di video kita kali ini kita akan membahas tentang loteng. Sebelumnya, kalau teman-teman mendengar kata loteng, kira-kira apa sih kata yang pertama kali teman-teman bayangkan tentang loteng itu? Seramkah? Atau sumpek? Atau panas? Atau bagaimana? Nah, memang loteng itu kan biasanya memang menjadi sebuah ruang yang bisa dikatakan cukup terabaikan ya teman-teman. Biasanya juga loteng ini hanya difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan barang ataupun tempat untuk menjemur pakaian biasanya. Di video kali ini kita akan membahas sebenarnya bagaimana sih cara memfungsikan loteng agar tidak sekadar hanya sebagai tempat untuk menyimpan barang, lalu menjemur pakaian, dan menjadi tempat yang terbengkalai di suatu rumah. Penasaran kan bagaimana cara mengubah loteng menjadi sebuah ruang yang fungsional? Yuk sama-sama kita cek videonya. Yang pertama, hal yang perlu diperhatikan pada saat mengubah loteng menjadi sebuah ruang yang lebih fungsional adalah pemilihan material lantai dan juga struktur plat lantai pada loteng tersebut. Jika pada perencanaan awal bangunan yang teman-teman miliki itu sudah memang direncanakan untuk memiliki loteng yang bisa digunakan untuk menyimpan barang ataupun digunakan untuk keperluan lainnya, maka tentunya plat lantai yang akan diinjek oleh teman-teman di loteng itu sudah standar ya teman-teman, jadi sudah menggunakan plat lantai beton dengan besi tulangan yang sudah sesuai untuk plat lantai beton. Namun jika teman-teman pada awalnya tidak memperhatikan itu ataupun tidak merencanakan itu di awal, teman-teman bisa menambah struktur tambahan mungkin dengan struktur kayu ataupun struktur baja untuk menambah lantai tambahan di atasnya agar tersedia ruang yang bisa digunakan dan cukup efektif untuk dilakukan aktivitas di sana. Kemudian untuk materialnya sendiri, biasanya kalau misalnya teman-teman sudah merencanakannya di awal tapi cuma hanya sebagai gudang, biasanya kan hanya plesteran betonnya teman-teman. Nah, material plesteran beton tentunya kalau misalnya teman-teman mau menjadikan loteng itu sebagai kamar ataupun ruang-ruang komunal, itu bisa teman-teman ganti dengan penggunaan vinil, kayu, ataupun karpet yang tentunya tidak menambah ataupun membebani struktur yang ada di bawahnya. Pun sama halnya dengan ketika teman-teman tidak memperkirakan ataupun merencanakan akan ada loteng pada rumah ataupun bangunan yang teman-teman tinggali ini, teman-teman bisa menggunakan material-material yang lebih ringan seperti kayu ataupun parket yang kemudian dikonfigurasikan sedemikian rupa agar teman-teman bisa tetap memiliki sebuah loteng yang nyaman untuk digunakan sebagai tempat untuk beraktivitas. Yang kedua, hal yang perlu diperhatikan adalah konstruksi atap. Tentunya kalau misalnya teman-teman sudah punya loteng, teman-teman nggak mau dong kepalanya kejedot kalau misalnya kena bagian plafon ataupun langit-langit atap yang langsung bertemu dengan ruangan yang ada di loteng. Sebelum itu, teman-teman harus memperhatikan terlebih dahulu konstruksi atapnya. Biasanya kalau misalnya konstruksi atap yang lumrah digunakan pada loteng-loteng yang akan digunakan sebagai suatu ruangan yang bisa fungsional, itu biasanya menggunakan konstruksi atap yang namanya itu Cremona, dan dia itu biasanya memberikan ruang lebih pada loteng untuk sirkulasi manusia yang ada di dalamnya. Namun bagaimana nih kalau teman-teman yang pada dasarnya konstruksi atapnya tidak mendukung untuk tersedianya loteng, tapi teman-teman ingin punya loteng ya teman-teman? Agak sedih sih. Tapi kalau misalnya memang seperti itu, ekstrimnya bisa kita ganti atau kita bongkar atapnya dengan atap yang lebih mendukung untuk itu, ataupun bisa kita gunakan sistem mezzanine ataupun split level yang videonya bisa teman-teman tonton di sini. Nah, jika memang sudah ada ruangnya, hal lain yang perlu diperhatikan adalah jarak antara kepala dan juga langit-langitnya ya teman-teman, atau ceilingnya itu. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, jika loteng teman-teman itu ketinggian langit-langit ataupun plafonnya itu cukup rendah, tentunya akan membuat teman-teman kesulitan untuk bergerak di ruangan tersebut. Nah, ini juga menjadi sebuah hal penting untuk diperhatikannya teman-teman, karena ketika kita berada di suatu ruangan, tentunya kita membutuhkan sebuah ruang yang nyaman untuk bergerak ataupun beraktivitas. Kalau misalnya langit-langit ataupun plafon dari
loteng teman-teman tidak mencukupi, mungkin ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan akan tidak terlalu maksimal. Adapun untuk ketinggian nyamannya suatu plafon terhadap kepala teman-teman itu ada di kisaran 2 meter dari lantai. Jadi teman-teman nanti tidak terlalu membungkuk ataupun tidak terlalu berasa sempit berada di dalam ruangan loteng tersebut. Tips yang ketiga adalah dengan pengaturan ventilasi. Tentunya karena loteng itu langsung bertemu ataupun berhubungan langsung dengan material penutup atap dan jaraknya itu hanya sedikit sekali, seringkali ruangan di dalam loteng itu memiliki suhu yang cukup panas dan juga hawa yang cukup pengap ya teman-teman. Tentunya jika teman-teman berada di ruangan yang pengap dan juga panas seperti itu, tentunya teman-teman untuk melakukan aktivitas akan merasa tidak nyaman karena ya mau gimana pun kalau misalnya dengan suasana ataupun suhu yang seperti itu, ketika teman-teman beraktivitas di ruangan tersebut, teman-teman membutuhkan AC setidaknya untuk beraktivitas dengan nyaman. Nah, sedangkan jika teman-teman terlalu sering menggunakan AC, malah jatuhnya akan membuat tagihan listrik teman naik. Tentunya teman-teman nggak mau kan kalau misalnya tagihan listrik teman-teman naik hanya karena teman-teman ingin menggunakan loteng sebagai tempat untuk beraktivitas. Solusinya, teman-teman bisa mengatur ventilasi ataupun penghawaan di dalam ruangan agar teman-teman bisa mendapatkan sirkulasi udara yang baik di dalam loteng tersebut. Nah, penggunaan ventilasi ini juga bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan sinar yang cukup di dalam suatu loteng agar loteng tersebut juga memiliki tingkat kesehatan yang baik karena terdapat cahaya matahari yang terus-terusan masuk ke dalam ruangan. Oke, yang keempat ada pencahayaan. Seperti yang kita sebutkan tadi, dengan adanya ventilasi, maka ruangan di atas loteng bisa terbantu untuk mendapatkan pencahayaan alami dari sinar matahari. Nah, tentunya ruangan tersebut akan jauh lebih sehat ketimbang ruangan yang tertutup dan juga terisolasi dari sinar matahari. Nah, solusinya teman-teman bisa menambahkan bukaan-bukaan tambahan, bisa dengan menggunakan jendela ataupun dengan penggunaan material-material atap yang transparan seperti solar tuf ataupun skylight kaca. Jika teman-teman memang punya dana yang mencukupi untuk menggunakan skylight, maka bisa menggunakan skylight. Tapi perlu diingat, dengan penggunaan skylight tentunya intensitas cahaya matahari akan menjadi sangat besar dan juga ruangan tersebut akan menjadi sangat panas. Nah, dengan begitu teman-teman harus memperhatikan lagi, entah itu dari ventilasi ataupun dari arah bukaan dan cahayanya mau diarahkan kemana. Teman-teman harus lebih memperhatikan hal-hal tersebut ya. Nah, kalau teman-teman bingung bagaimana cara untuk mengarahkan skylight yang benar agar mendapatkan cahaya ruangan yang cukup baik dan juga tidak begitu panas untuk sebuah loteng, teman-teman bisa mendiskusikannya dengan tim-tim arsitek teman-teman kita yang ada di studio Rancang Reka Ruang, yang kontaknya seperti biasa akan kita cantumkan di kolom deskripsi yang ada di bawah. Kemudian yang kelima, aspek yang harus diperhatikan adalah tentang aksesnya teman-teman. Biasanya kan kalau kita mau naik ke atas loteng, kita pakai tangga ya teman-teman. Nah, sebisa mungkin akses tangganya itu jangan di dekat area-area yang ramai ataupun sibuk, yang tentunya akan mengganggu sirkulasi di area tersebut. Kalau bisa, untuk aksesnya sendiri haruslah dibuat di tempat yang aksesibel, tapi juga tidak mengganggu sirkulasi dari ruangan-ruangan lainnya. Kemudian hal lain tentang akses, terutama tangga ini juga adalah pemilihan material dari anak tangganya. Bisa dengan material-material yang tidak licin, ya bisa dengan menggunakan kayu ataupun dengan material-material lainnya yang tidak begitu licin. Jadi kalau misalnya teman-teman naik turun ke atas loteng, ya tidak takut resiko untuk terpleset ataupun yang lain sebagainya. Kemudian hal lain tentang akses ataupun tangga ini adalah tentang ketinggian dan juga lebar tangga ataupun atret dan juga optretnya. Itu bahasa kerennya ya teman-teman. Ya kita bilangnya ketinggian dan juga lebarnya aja deh. Nah, kalau lebarnya sendiri yang untuk diinjek itu minimal itu di kisaran 27 sampai 30 normalnya. 25 bisa, tapi teman-teman harus menyediakan tempat untuk ujung kaki teman-teman supaya nantinya tidak terlalu kecil. Nanti misalnya kalau untuk teman-teman yang kakinya cukup besar, misalnya di atas size 40 sepatunya, tentunya kalau dengan ukuran tangga yang hanya 25 akan ada sisa seperti ini ya teman-teman. Nanti malah kalau teman-teman buru-buru naik tangganya malah bisa jatuh, ngejangkang, kan nggak lucu gitu. Kemudian hal lain tentang ketinggian anak tangga. Nah, ketinggian anak tangga itu biasanya di kisaran 16-20 cm. Nah, tips yang keenam, ketika teman-teman ingin mengubah loteng menjadi sebuah ruangan yang fungsional, teman-teman harus memperhatikan tentang pemasangan insulator panas.
ataupun material-material insulasi yang biasanya diletakkan di langit-langit ataupun ceiling dari loteng tersebut. Kenapa harus ada material tersebut? Ya tentunya seperti yang tadi kita sampaikan, karena ruangan loteng itu kan biasanya menjadi ruang di mana panas itu terperangkap ya teman-teman, karena memang loteng itu berada dekat dengan penutup atap, dan juga memang secara arsitektur loteng itu berfungsi untuk menghalangi panas untuk masuk ke ruangan yang ada di bawahnya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan loteng untuk membantu mengurangi panas yang masuk ke dalam ruangan tersebut, selain dengan penggunaan ventilasi dan yang lain-lainnya tadi yang sempat kita sebutkan, teman-teman bisa menggunakan lapisan insulator, bisa dengan aluminium foil, bisa dengan glass wool, ataupun dengan penggunaan material poliuretana. Nah, material-material tersebut memiliki sifat untuk menahan panas, jadi panas dari matahari tidak langsung masuk ataupun menyerap ke dalam ruangan, sehingga ruangan loteng tersebut tidak menjadi panas karena mendapat paparan langsung dari panas yang datang dari sinar matahari yang mengenai penutup atap. Setelah teman-teman memasang lapisan anti panas tersebut, teman-teman bisa memasang plafon ataupun langit-langit dengan material seperti plastiboard, gypsum, ataupun fiber konkrit yang biasanya disanggah oleh rangka-rangka kayu ataupun rangka-rangka baja ringan, tergantung dari material-material apa yang teman-teman gunakan. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir adalah pemilihan furniture dan juga penyusunan layout furniture yang baik di dalam sebuah loteng. Hal ini tentunya berkaitan dengan efektivitas penggunaan ruang di dalam sebuah loteng. Jika teman-teman pada akhirnya terlalu banyak memasukkan barang, tentunya ruangan loteng akan menjadi sumpek dan juga sangat tidak nyaman untuk ditempati untuk melakukan aktivitas. Pun juga kalau misalnya teman-teman tidak ada sama sekali furnitur, nanti malah teman-teman nggak tahu mau ngapain di situ kan. Nah, misalnya kalau teman-teman ingin menggunakan loteng sebagai ruang kerja, tentunya furnitur yang esensial yang perlu ada di sebuah ruangan tersebut adalah meja, kursi, dan juga rak-rak yang nantinya akan digunakan sebagai ruang untuk bekerja. Mungkin juga teman-teman ingin menggunakan ruang tersebut untuk kamar tidur, teman-teman bisa menambahkan kasur ataupun hanya sekedar matras kasur saja tanpa tempat tidur di ruang loteng tersebut. Tentunya jika teman-teman belum biasa untuk mengatur layout furnitur ataupun memilih furnitur yang tepat untuk teman-teman gunakan di ruangan loteng tersebut, balik lagi teman-teman bisa konsultasi lagi dengan tim kami di Studio Rancang-Reka Ruang yang kontaknya ada di bawah. Oke, demikian 7 tips dari kita untuk mengubah sebuah loteng yang tidak fungsional menjadi sebuah loteng yang lebih fungsional atau bisa digunakan. Sekian video belajar arsitektur kita kali ini. Bagi yang berpuasa, semangat terus puasanya, jangan kendor untuk ibadahnya, karena tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan yang penuh rahmat ini, teman-teman. Sekian video kita kali ini, saya Murfi pamit undur diri, sampai jumpa di video belajar arsitektur selanjutnya. Bye, cheers. Hal lain tentang ketinggian anak tangga. Nah, ketinggian anak tangga itu biasanya di kisaran 16-20 cm. Bukan meter ya teman-teman. Kalau meter